Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kenalkan, nama saya Rizka dari kelas SI 401, program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini akan melakukan presentasi eh, review jurnal to review yang berjudul Improving the Data Management ETL implementation on data warehouse at Indonesian Financial Insurance Industry. Nah, di sini ada beberapa yang akan dibahas dalam presentasi ini. Yang pertama dari background, kemudian ada problem statement, yang ketiga adalah objective, outcomes, kemudian state of art, kemudian advantage of the purpose method, kemudian metodologi, result, data analysis, conclusion, dan juga recommendation. Ini ada untuk yang pertama dari latar belakang. Jadi, Tokyo Insurance atau TGI merupakan sebuah perusahaan asuransi kendaraan terkemuka di Indonesia yang menghadapi sejumlah tantangan dalam mengelola data pelanggan dan juga klaim asuransi secara efisien. Data mereka ini tersebar di beberapa sistem dan juga seringkali diinput secara manual yang tidak hanya memakan waktu tetapi juga rawan akan kesalahan. Nah, situasi ini juga menimbulkan berbagai masalah mulai dari duplikasi data hingga kesulitan untuk menganalisis informasi yang penting dan untuk pengambilan keputusan bisnis. Nah, oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan implementasi data warehouse dengan skema bintang dan juga proses ETL atau extract transform load untuk mengatasi permasalahan ini dan juga meningkatkan efisiensi perusahaan. Nah, ini untuk masalah yang dihadapi ya. Jadi perusahaan asuransi seperti TGI ini menghadapi tantangan besar dalam mengelola data yang pertama tersebar di beberapa sistem yang terpisah, yang seringkali terfragmentasi dan juga sulit untuk diakses secara terpadu. Nah, tantangan utamanya adalah bagaimana untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data warehouse yang konsisten. Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana cara untuk memvisualisasikan data tersebut agar dapat memberikan wawasan yang berguna bagi tim manajemen dalam membuat keputusan yang tepat. Nah, kemudian untuk tujuan dan outcome yang diharapkan, ini ya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan sebuah data warehouse yang memungkinkan integrasi data dari beberapa macam sumber dan menggunakan alat visualisasi data seperti Mondrian untuk mendukung pengambilan keputusan di Tokyo Insurance. Nah, diharapkan dengan adanya sistem ini, manajemen TGI ini dapat melakukan analisis data yang lebih baik, kemudian mengidentifikasi tren dan juga pola yang ada, serta diharapkan juga dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan juga tepat waktu. Nah, hasil ini juga diharapkan akan meningkatkan pengambilan keputusan bisnis melalui analisa data yang lebih mendalam dan juga akurat. Kemudian untuk stage of
The art dari jurnal ini adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini berlandaskan pada konsep data warehouse dan juga ETL yang sudah ada. Nah, data warehouse ini pertama kali diperkenalkan oleh Bill Inman pada tahun 1990 yang mengidentifikasikan eh, sebagai sistem yang subjek orientasi, terintegrasi, bervariasi waktu, dan tidak mudah berubah, yang mana mendukung pengambilan keputusan manajemen. Nah, konsep ini telah digunakan secara luas dalam berbagai industri untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan juga mendukung analisis bisnis. Nah, dalam penelitian ini eh, juga diaplikasikan prinsip-prinsip ini pada konteks industri asuransi kendaraan Indonesia. Nah, ini keunggulan metode yang diusulkan ya, ada beberapa ya. Yang pertama dari segi efektivitas dan integrasi data dengan menggunakan skema bintang yang memungkinkan pengelompokan data dari berbagai sumber ke dalam satu struktur yang mudah diakses dan juga dianalisis. Kemudian visualisasi data yang baik menggunakan Mondrian. eh, ini menyediakan alat untuk menghasilkan laporan yang dan juga grafik yang lebih informatif dan juga mudah dipahami. Kemudian peningkatan aksesibilitas informasi bagi berbagai pemangku kepentingan di perusahaan, mulai dari manajemen puncak hingga staf operasional yang dapat menggunakan informasi ini untuk mendukung tugas dan juga keputusan. Nah, untuk metodologi yang digunakan ya, eh, implementasi metode yang dilakukan ini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah mengumpulkan data dari tabel seperti demografi, kebijakan, dan juga klaim menggunakan alat ETL seperti Pentaho Data Integration. Nah, proses ini melibatkan ekstraksi dari sistem sumber transformasi data agar sesuai dengan skema bintang dan juga pemuatan data ke dalam data warehouse. Kemudian yang kedua, ini membuat skema bintang dengan menggabungkan tabel-tabel menjadi tabel fakta dan juga dimensi. Nah, tabel fakta ini berisi data kuantitatif seperti jumlah klaim dan juga pembayaran premi. Sementara untuk tabel dimensi berisi atribut deskriptif seperti demografi pelanggan. Kemudian yang ketiga ini menggunakan Mondrian untuk visualisasi data dan juga menghasilkan tabel-tabel yang diperlukan menggunakan query MTX. Nah, Mondrian ini memungkinkan pengguna untuk membuat laporan dan juga grafik yang interaktif dan informatif. Kemudian yang keempat, membuat visualisasi analisis yang lebih lanjut termasuk laporan dan juga dashboard yang dapat digunakan oleh manajemen untuk memonitor kerja bisnis dan juga keputusan yang lebih baik. Nah, kemudian selanjutnya eh, jadi hasil implementasi dari metode-metode ini meliputi berbagai visualisasi data dan memberikan alasan penting bagi manajemen TGE. Nah, contohnya adalah perbandingan total pembayaran premi berdasarkan gender yang dapat membantu dalam analisis demografi pelanggan. Kemudian total kerusakan akibat kecelakaan berdasarkan jenis kerusakan yang dapat membantu untuk mengidentifikasi tren klaim asuransi. Selanjutnya adalah untuk total keuntungan perusahaan yang dapat memberikan gambaran secara umum tentang kinerja finansial dari perusahaan PGI. Kemudian juga jumlah pemegang asuransi
berdasarkan hasil demokrasi yang dapat membantu dalam memahami karakteristik pelanggan dan juga menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Nah, hasil-hasil ini membantu TGI dalam memahami data pelanggan dan juga performa bisnis mereka secara lebih mendalam dan juga mendukung dalam mengambil keputusan yang lebih informasional. Nah, kemudian analisis data ini menunjukkan ya bahwa implementasi data warehouse membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam menyediakan informasi yang mudah dipahami, kemudian visualisasi data yang menggunakan Mondrian juga menunjukkan beberapa aspek penting dari data pelanggan seperti klaim, performa bisnis, dan semuanya itu berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional dan strategi pemasaran. Analisis ini juga mengungkapkan beberapa peluang yang uh, meningkatkan layanan pelanggan dan juga mengidentifikasi pada area yang memerlukan perhatian khusus. Kesimpulannya dari penelitian ini adalah bahwa implementasi data warehouse dengan visualisasi Mondrian ini dapat membantu perusahaan asuransi dalam mengintegrasikan dan juga menganalisis data secara efektif. Nah, hal ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan layanan pelanggan. Sistem ini juga cukup efektif untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan menyediakan akses yang cepat dan mudah ke informasi-informasi penting, yang mana ini memungkinkan dari tim manajemen untuk memproses perubahan pasar dan juga kebutuhan pelanggan itu dengan lebih cepat dan tepat. Kemudian untuk beberapa pengembangan yang dapat dilakukan sebagai rekomendasi mungkin adalah dengan integrasi dengan teknologi big data seperti Handep untuk menangani volume data yang lebih besar dan juga lebih kompleks. Nah, teknologi ini juga memungkinkan nanti analisis data itu dalam skala yang lebih besar dan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam lagi. Kemudian juga bisa dilakukan untuk mengintegrasikan dengan algoritma machine learning untuk melakukan prediksi risiko dan juga penipuan asuransi. Jadi algoritma ini dapat membantu untuk mengidentifikasi pola yang mencurigakan dan juga mencegah kerugian finansial yang disebabkan oleh klaim penipuan. Kemudian untuk penggunaan dashboard yang lebih interaktif dan juga visual data yang bisa lebih dinamis dan juga user friendly ya. Sehingga dashboard ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan data itu secara lebih intuitif dan juga bisa mendapatkan data dan wawasan secara real time. Nah, mungkin itu saja. Sekian untuk presentasi literatur review dari saya. Semoga dapat eh, menjadi bahan untuk pemenuhan tugas UAS pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.